akan ada strategi tabrak gimang dari Bigetron Beta, yaitu dengan Johnson Kadita combo kali ini. Benar. Nih ada double petrify, tentunya membuat teman-teman dari Onyx harus berhati-hati ketika ada tabrakan yang akan muncul dari Johnson Eso. Ini adalah game kita ya ketiga. Jadi teman-teman langsung aja ramaikan kolom komentar juga untuk mendukung Onyx Prodigy ataupun dengan Bigetron Beta. Karena ini adalah game terakhir untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita nanti akan tahu siapa yang bakal memenangkan pertandingan antara Onyx dan juga Bigetron. Iya, Yura ini yang bakal nahan. Oke, ini Kufra EX Stealing. Masih dengan Kufra tapi dengan Consequences Blast juga ya, dengan emblem yang dipakai dari Gemini sendiri. Memberikan damage berarti setidaknya, ini Kufranya ada sedikit damage tapi tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan berbusa bersama dengan Cardo di area mid-nya. Ini nunggu level 4-nya Johnson aja sih sebenarnya gambarannya. Iya. Nanti akan ada meta 2 retri tapi kita lihat duo roamer. Item roam bakal muncul tapi udah ada Gemini di depan sana, udah ada rage yang keluarkan tapi masih bisa mundur ke area belakang juga untuk Simbanya. Bahkan Vimornov masih dikasih space juga untuk mendapatkan beberapa objektif di bagian bawah. Oke, dan pasti pasif tentunya, apalagi Bigetron yang pasti nunggu banget level 4 terlebih dahulu baru akan melakukan rotasi gaming dari Bigetron. Simba yang tadi sempat ngebantu juga di area rivernya, tadi sempat nahan lane juga sebentar, tapi memang ini Bigetron dengan ada Uranus mereka harus main agak sedikit mid late game karena pasti Simba butuh yang namanya stack untuk regenerasi HP-nya. Tapi lihat aja di bagian depan sana Vimornov dengan Tempest of Blade yang mencoba gangguin Cardo, bakal perlu diamankan juga tadi sempat ada notifikasinya kita lihat, tapi Cardo kali ini belum ada sebuah shadow kill yang dimiliki, jadi nyawa dari Vimornov pun masih bisa selamat. Membuat dari Bigetron Beta kali ini mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kerusuhan di area tengah sana, tapi langsung Cardo ngambil cara buff supaya dia makin tajir, supaya dia juga semakin siap untuk melakukan teamfight. Iya, tapi pressure yang dilakukan oleh Vimornov tadi di arah Orange Buff ini lumayan berbuah juga. Dimana Cardo-nya kita bisa melihat bahwa masih level 3, belum dapat ultimate sama sekali. Sedangkan lihat, dari segi XP-nya, Vimornov sudah sampai ke level 5. So, asalkan tempo dari Onyx Prodigy bermain dengan sangat-sangat aman, dengan tambahan hati-hati akan mobil dari Gamora, ini bisa jadi game yang Tapi ada softplate bakal coba dibuka begitu saja. Ada shadow kill yang langsung on point banget timingnya, dan bahkan Cardo masih bisa untuk outplay permainan dari seorang Vimornov, tapi ternyata tidak selama itu, tidak bertahan lama tentunya, dan bahkan Gamora pun langsung ditabrak balik oleh pemain-pemain dari Onyx. Kali ini 2 hilang di area jungle-nya. Ini dengan adanya surprise Johnson Kadita memang belum terjawab ya dari Bigetron Beta. Mereka langsung 2 yang hilang di area purple buff, dan bahkan kali ini Onyx Prodigy mereka siap banget untuk dapetin turtle yang pertama. Turtle tanpa kontes tentunya, tapi udah mulai ada rapid house dan dikeluarkan. Belum kena siapa-siapa, tapi Gemini yang jadi korbannya. Ditambah dengan ada Rovave juga, tapi Gemini apakah bisa selamat karena Devi Mortal masuk ke arah depan sana. Barbosa menjadi targetnya. Tempest of Blade dikeluarkan. Gamora dalam keadaan tidak baik-baik saja dan akhirnya hilang kali ini. Barbosa masih bisa mundur ke belakang dan diselesaikan dengan sangat baik oleh seorang Benzo. Iya, dan bahkan masih mau lebih, dan Simba pun tumbang begitu saja. Double kill di tangan Vimornov. Tadi padahal itu Nino-Ninonya menurut aku salah target sih. Yang ditabrak tuh Gemini yang tebel juga di depan. Anggapannya Vimornov sama Yura ini free banget. Plus tadi Benzo juga bagus banget. Dia tahu banget dia bisa nge-pick up satu pemain yang tadi mau coba untuk kabur, dan langsung diselesaikan dengan sangat amat mulus oleh teman-teman dari Onyx. Dia yang ditabrak, dia yang balikin keadaannya dari Onyx Prodigy. Sementara lihat Gamora bakal lagi-lagi mencoba untuk mencari korban, kali ini di area mid. Kayak akan tabrak, enggak ternyata. Masih coba untuk muterin satu map Land of Dawn terlebih dahulu. Dan bahkan Moon harus berhati-hati, jangan sampai kena tabrak. Udah ketahuan posisinya, dan bahkan lihat Moonnya hilang begitu saja, tapi masih ada Purify dari seorang Moon. Ditabrak balik kali ini Vimornov di depan, dan bahkan ada Rovave yang dibuka. Tapi ternyata tidak terlalu lama karena si Alin yang overturn dari seorang Yura. Namun 1 dibalas 1, ditambah 1 lagi dari teman-teman Prodigy dari Onyx. Menurut aku ini kayak gak boleh terlalu gegabah sih dari Bigetron. Mereka nabrak, berhasil dapetin Moon. Tapi masalahnya Moon nih udah siapin jawabannya. Purify yang selalu timingnya pas banget. Cuma disimpan kalau ada tabrakan seperti tadi. Benar, tapi
Purify-nya ini bener-bener on point juga ya Cimomo ya. Iya. Juga karena dari Barbosa tadi nggak punya Petrify juga. Yang punya Petrify hanya Gamora, dan ketika satu Petrify digunakan langsung di backup dengan sangat baik. Aku suka banget dengan linknya Vimornov dan juga Benzo yang benar-benar sigap banget. Peka banget ya. Iya, pekanya itu kayak Cimomo ya, peka banget. Wah, Astaga, wow, aku peka banget ya. Tapi lihat Nino tabrakan di area atas lagi dan lagi, tapi tidak mengarah ke arah Moon. Dan meskipun Moonnya masih ada Purify yang cooldown, tapi menurut aku ini cukupkah untuk Bigetron? Ternyata tidak, malah lihat Benzo lagi dan lagi, tentunya pede banget dengan Abyssal Arrow. Ditinggal gak tuh temennya, Gamora meninggalkan. Wah, bisa dibilang itulah Barbosa ya ditinggal. perangnya ditinggal begitu aja di area atas, dan bahkan nabraknya ya ke arah Vimornov yang kali ini. Aja, yang benar-benar luar biasa banget ya Cimomo. Yes. Pada tempat softblade-nya yang membuat Gamora sepertinya kehilangan source skill yang benar-benar, padahal El Momento udah bisa dapetin. Iya, Tapi iya. kenapa bisa hilang tempo softblade-nya? Ditambah shadow kill dari Hayabusa Cardo, ternyata enggak on point. Ini reaksinya cepet banget sih dari pemain-pemain Onyx ya. Aku bisa ngeliat kayak Moon, Purify yang selalu on point, Vimornov tahu. Ini berarti informasi komunikasinya tim Onyx tuh jalan banget. Kayak Gamora kalau hilang dari map aja, mereka semua udah mulai hati-hati. Kayak mereka nyimpen semua resource utility yang mereka punya hanya untuk ya udah ngehalau pergerakannya si Gamora ini loh. Dicolong? Iya dong, kali ini Vimornov langsung aja nyolong ke arah orange buff-nya dari Bigetron Cardo. Ini Cardo padahal menjadi hero yang aku favoritkan juga, pemain aku favoritkan, jadi gocek lagi dan lagi Gamora. Wow. Begitu saja oleh Prodigy dapetin satu turtle-nya. Dan ini El Momento belum bisa didapatkan oleh anak-anak Bigetron dari tadi Cimomo. Iya, ini lihat Onyx sekarang larinya udah mulai pindah lane juga. Oke, Benzo kali ini di depan langsung ditarik begitu saja, tapi ternyata Benzo tidak bisa lari dari kejaran seorang Cardo, dan bahkan kali ini masih bisa dibalaskan keadaannya. Zimba bakal coba lari namun tidak bisa karena Yura pun masih punya satu buah Yin yang overturn yang menahan. Tapi Moreno di area mid harus bersabar. Itu kalau Gemini bisa solo kill, aku shock sih. Iya loh, tanknya nge-kill ke arah Marsman ya Ci. Iya, itu apa jujur bukan trade yang baik sih. Apalagi tadi dari Cardo yang oke ngincer karena Yura. Oke, Yura tumbang tapi langsung dibales lagi, dan aku bisa ngerti kenapa Onyx Prodigy bisa menghandle situasi di mana Kadita Johnson berjalan dengan sangat-sangat bebas sih. Balik lagi kepada too much usage sama strat seperti ini sih, yang dimana pastinya ini kan sudah terkenal dari week pertama. Dan sekarang sudah week ketiga, 1 minggu itu waktu yang cukup lama untuk para tim bisa belajar bagaimana caranya untuk mengatasi combo seperti ini. Dan terbukti sudah dengan adanya Kagura yang tidak butuh Purify, Moon sudah stable sama Purify, Vimornov ada Tempo Soulblade. Kejadiannya kembali lagi di mana dari Johnsonnya Bigetron tidak bisa menghit siapapun karena banyaknya immunity to CC dari Kraken. Tapi lihat, Vimornov terlalu gegabah sepertinya, tapi masih bisa Tempo Soulblade. Dan bahkan Deviant Sword-nya dibalikin keadaannya, kali Barbosa tumbang. Dan bahkan Cardo bakal coba dicari, tapi ternyata Vimornov sangat amat disiplin, berfokus terhadap turret objektif saja yang sebenarnya kalau dia mau push itu bisa didapetin di area atas. Tapi lihat Onyx, mereka benar-benar push dua lane bersamaan kali ini, dan bahkan Moreno pun gak dapet chance untuk ya udah ngecicil dapetin team fight yang bisa dia pegang gitu loh. Benar sih, ini aku ngelihat dari Onyx Prodigy dalam ancaman, memberikan ancaman bahkan. Lelenya Connect, Moreno kali ini nggak bisa ngapa-ngapain. Onyx Prodigy seakan-akan bisa dibilang dalam tanda kutip punya ini kesurupan. Karena ini loh, ini hero favorit dari Bigetron loh. Ada Johnson, ada Kadita, tapi ternyata dengan hero favorit yang dikeluarkan apakah dari replaynya ini mekanik tinggi dari Vimornov. Gila sih, ini luar biasa banget sih dari Vimornov. Gimana ceritanya dia kena raw wave, udah ada shadow kill, nggak mati. Dan dia bahkan tumbangin Barbosa. Simple, beda level jauh. Kadita level 7 sedangkan Vimornov level 13 tadi. Dari seorang Hayabusanya, Hayabusanya Cardo tadi beda 3 level. So dari segi damage oke, item memang sudah ada, tapi dari segi statsnya yang kurang dibandingkan dengan Vimornov. Itu kalkulasi damage-nya sih luar biasa. Tapi kali ini lihat bakal di zoning semua pemain dari Bigetron, dan bahkan Tyrant Rage-nya kena 3 pemain, dan kali ini Gamora bakal ditemukan begitu saja. Nggak ada lini depan kali ini untuk teman-teman dari Bigetron, dan mau nggak mau dari 2 pemain yang tersisa di area atas mereka mundur, merelakan Lordnya yang bisa diamankan oleh Onyx Prodigy. Bahkan kalau kita lihat Vimornov
mencoba nyolong terus-menerus semua objektif dimiliki oleh Cardo disikat begitu aja. Dan kali ini dia dengan mobilitas yang tinggi cukup untuk bisa dapetin ke arah Lord ya. Tapi dia memilih untuk ambil ke purple buff milik Cardo dulu karena teman-teman dari Onyx Prodigy seperti ditinggal sendirian untuk Lord. Udah sanggup tanpa pakai retribution karena Moon juga udah cukup sakit. Tapi sobat pun dibuka. Shadow kill dari Cardo. Cardo enggak. Gila begitu saja. Setelah juga ada tas dari Vimornov. Udah sangat yakin. Ngapain sih lo deh? Udah pasti lo hilang katanya gitu. Asli ini udah terlalu pede banget sih dari Onyx menurut aku. Karena mereka yakin sama semua backupan. Ini bukan karena Onyxnya yang ngebuka loh. Bigetron yang ngebuka duluan. Dengan adanya Gamora dan juga Barbosa. Mereka rotasi terus menerus kan. Anggapannya berarti kalau misalnya rapid touchdown-nya connect, harus ada follow up. Tapi masalahnya kita nggak ngeliat itu di 10 menit pertama. Yang ada mereka dibalikin keadaannya, mereka yang di follow up sama Onyx. Iya. Iya, bahkan Connect pun juga nggak bisa memaksimalkan banyak hal mengingat bahwa oke, memang ada yang ditabrak, tapi dengan berbeda network 7000, ini bakalan kecil damage yang dikeluarkan oleh seorang Gamora. Oke, kombonya memang kita dari tadi belum lihat, tapi yang lebih mana lagi adalah Cardo yang dari tadi mencoba selalu untuk inisiasi padahal sudah ada War X. Iya, lihat Gamoranya rapid touchdown lagi hanya Lihat. untuk kabur dan Cardo Baru yang semuanya. keculik 4 kali ini dari Bigetron. Ini bukan jawaban yang baik tentunya untuk teman-teman dari Bigetron. Sementara Lord yang sudah diamankan tadi di area bawah, ini membuat teman-teman dari Onyx mereka berfokus terhadap turret yang inhibitor di area mid. Kali ini lihat sakit banget damage dari Moon. Dan bahkan Ian yang overturn juga dari Yura. Connect begitu saja menzoning player-player dari Bigetron. Ini sulit banget Gio. Iya. Gimana caranya lu coba di apa inisiasi tapi di counter balik gitu loh. Kalau saya yang main kan udah pasti tremor ya Cimo ya Saya kan. sih enggak. Ya kan. Kalau mereka yang main, ini kalau aku bisa lihat, tapi sebentar dulu udah ada turret, ada revenge udah connect karena Simba masih bisa di belakang, tapi lihat dari Vimornov ya, langsung dapetin monster kill, ditambah dengan TP Soblet untuk kabur juga, tapi Rockfave ke Barbosa gak kena siapa-siapa, bahkan Moreno dalam ancaman cukup besar, di tas lagi, tapi Vimornov ya masih bisa mundur ke area belakang dengan darah ya setipis itu, hampir saja membuat dia tumbang, tapi enggak kali ini. Tapi menjawab pertanyaan dari Cimo, bagaimana keadaan yang dari Bigetron yang menyerang diserang balik. Aku ngelihat dari Moon-nya dia pakai Purify dan cuman dia yang pakai Purify. Tapi di sisi lain ada hero-hero pelepas dari settingan yang dilakukan oleh Bigetron. Contoh, ketika ada tabrakan, Vimornov sudah siap dengan Tempest of Blade-nya, menghindari CC tersebut. Yura, ketika ada tabrakan otomatis Bigetron akan ngumpul dan disitulah Gaining Overturn akan muncul dan membuat darah-darah dari Bigetron lumayan sekarat. Dan itu terjadi tadi di area tengah dan itu menurutku counter dibalas counter tadi kalau itu, ya kan sih? Iya, ini anggapannya ya, kayak Onyx udah siapin semua counter dari Johnson combo bersama dengan Kadita. Mereka mau tabrak siapa? Mereka mau tabrak Gemini pun, Gemini itu tebel banget loh. Dan bahkan kayak semua follow up-nya itu cepet banget dari Onyx. Entah kenapa rotasinya, mungkin karena ya oke lah Link kita tahu mobilitasnya tinggi. Benzo ini rotasinya nggak berhenti-henti. Dia jalan terus dan bahkan lihat ketika Vimornov ditabrak, gak ada yang bisa nge-follow up dan bahkan Gamora pun harus lari tentunya. Dan satu buff flame shot dari Yura. Vimornov tinggal recall aja. Dari tadi loh dia kerja recall aja, belum tumbang sama sekali juga. Dan nilai plus juga untuk Gemini yang selalu nebein untuk di garis depannya. Tapi walaupun udah ada sniper yang masuk ke dalam tubuh Moreno, masih bisa mundur ke arah belakang juga. Tapi Barbosa akhirnya hilang di tangan Moon juga yang belum tumbang sama sekali. 21 berbanding 3 point kill. Ini benar-benar one sided tentunya. Dan Bigetron Beta harus cari El Momento yang tepat untuk bisa membalikan keadaan. Ini sulit sih, 11.000 network dan bahkan lihat Vimornov bisa 1v1 sama Cardo di area dan bahkan dia sempat masuk ke area dari inhibitornya. Iya. Itu anggapannya kena damage juga, double, tapi dia tahu kalkulasi damage dari Vimornov ini benar-benar dihitung baik-baik sama Vimornov. Iya, dan aku melihat bahwa dari teman-teman Bigetron Beta sudah, walaupun mereka sudah tahu bahwa Johnson Kadita tidak efektif, mereka tetap gimana ya bahasanya? Naruh pakuannya, naruh pakuannya itu sama Gamora dan juga Barbosa. Padahal kalau misalnya kita lihat, oke, memang ada Simba, Moreno dan juga Cardo. Tapi Cardo yang dari tadi selalu melakukan inisiasi terlebih dahulu, membuat dengan pertukaran yang sangat-sangat tidak baik. Dan bahkan sekarang 5 kill didapatkan oleh seorang Cardo. Ini bukanlah hal baik. So, apa yang bisa dilakukan? Oke, Simba yang pertama, dari segi itemnya, ini harus bisa benar-benar nebein banget diikuti dengan Moreno sebagai follow up-nya.
Iya, tapi masalahnya lihat Iya. Fimornov bisa loncat kemana-mana dan bahkan Simba defensifnya dirontokin sama Moon kali ini. Gemini di area depan dan bahkan 2 hilang begitu saja dari Bigetron. Cardo pun hilang dan bahkan Fimornov berada di belakang yang ngincer Tempest of Blade. Dan bahkan hilang juga 3 pemain dari Bigetron. Membuat Onyx tentunya lebih berfokus terhadap base dan 2-1 diamankan oleh Onyx Prodigy. Bigetron Beta. Ini anggapannya di counter balik dari Johnson Kaditanya. Purify, Tempest of Blade, Flee dari Kagura. Itu semua maksimal banget dari Onyx Prodigy. Tambah dengan Selena juga yang di midnya juga bisa memenangkan sama Kagura juga. Iya. Dan nge-babysit Kara-Karinya aku suka banget sih. Moonnya free banget. Iya. Gak tumbang sama sekali dan aku lihat Karinya di sini benar-benar impactful banget dengan adanya Uranus di sana. Johnson di sana akan menjadi makanan